Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Laksoni Yuda, NIM F1C41952, dan kali ini saya akan membawakan materi tentang Ordo Psilotales, yang merupakan materi dari mata kuliah Sistematika Tumbuhan Rendah dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi SSI MSI. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Baik, Ordo Psilotales. Apa sih itu Ordo Psilotales? Dan apa saja yang termasuk di dalam ordo ini? Baik, mari kita lihat. Ordo Psilotales termasuk ke dalam kelas Psilophytinae atau dapat dikenal juga sebagai paku purba. Tumbuhan ini masih primitif, bahkan sebagian besar jenisnya sudah punah dan hanya terdiri dari 3 spesies saja, yaitu dari genus Psilotum dan Temesipteris. Keprimitifan ciri umumnya ditunjukkan dengan adanya daun-daun kecil atau yang disebut dengan mikrofili yang belum terdiferensiasi, ataupun ada juga yang sudah terdiferensiasi sehingga memiliki atau tidak memiliki daun. Kemudian spora yang dihasilkan jenis paku ini mempunyai bentuk dan ukuran yang sama sehingga disebut sebagai paku homospor. Anggota ordo Psilotales berupa ternak kecil, rendah, dan belum memiliki akar sejati, hanya terdiri dari rizoid. Memiliki percabangan menggarpu atau dikotom, kemudian mikrofil seperti sisik yang menempel pada batang, kemudian protalium telah ada, hanya saja berukuran kecil. Dan tumbuhan ini termasuk ke dalam satu famili, yaitu Psilotaceae. Psilotaceae merupakan salah satu anggota tumbuhan Pteridophyta yang mencakup 2 genus, yaitu Psilotum dan Temesipteris, yang masih bertahan hingga sekarang. Selanjutnya dapat kita lihat ini dari Psilotum memiliki bentuk sporangium yang seperti 3 bola yang saling menyatu. Ini adalah salah satu ciri dari paku purba, yaitu sporanya berbentuk terbelah menjadi 3 seperti ini. Kemudian memiliki rizoid, dan ada juga rizom, kemudian memiliki sporofit. Daunnya kecil, berbentuk seperti jarum, namun di sini tidak terlihat karena gambarnya ngeblur. Kemudian kita lanjutkan. Nah, tadi kan disebutkan ada Psilotum dan Temesipteris sebetulnya. Itu Temesipteris merupakan genus yang terdiri dari suatu spesies, yaitu Temesipteris thanesis, yang merupakan pakis dari ordo Psilotales. Dan spesies ini merupakan tanaman endemik yang hanya berada di Selandia Baru. Biasanya hidup epifit pada pohon dan pakis pohon, tetapi kadang ada juga yang tumbuh secara terestrial. Kemudian Psilotum itu merupakan genus yang di dalamnya terdapat 2 spesies, yaitu Psilotum nudum dan Psilotum complanatum. Genus Psilotum memiliki ciri sebagai berikut, yaitu memiliki tubus sporofit yang terdiri dari rimpang, cabang tegak, ramping, dan bercabang dipotong. Kemudian memiliki rizoid, memiliki mikrofil dan sporofil, berkas pembuahnya masih Protosteles sporangia atau disebut Sinangium. Kemudian kita lanjutkan ke contoh berikutnya, yaitu dari spesies Psilotum nudum. Psilotum nudum adalah kelompok tumbuhan purba dari kelompok paku-pakuan Pteridophyta yang diperkirakan sudah ada sejak periode Devonian atau sekitar 400 juta tahun yang lalu. Psilotum nudum juga dikenal dengan nama lokal kumpai sapu atau paku garpu karena memiliki percabangan yang menggarpu atau disebut dengan dikotom. Klasifikasi dari tumbuhan ini yaitu termasuk ke kingdom Plantae, kemudian divisi Pteridophyta kelas Psilotopsida, kemudian ordonya yaitu Psilotales, famili Psilotaceae, genus Psilotum dengan nama spesies Psilotum nudum. Kemudian yang kedua ada Psilotum complanatum. Secara morfologis tumbuhan ini sederhana, tidak memiliki batang dan akar sejati, serta memiliki batang yang menggantung dengan percabangan yang dikotom. Tidak memiliki daun
yang berkembang secara sempurna. Tapi daunnya ini berbentuk sisik kecil, kemudian batang memiliki protostel dengan inti silem berbentuk segitiga. Sisik tersusun dalam 2 baris di sepanjang batang dan cabang datar. Batangnya berbentuk segitiga lebar dengan penampang melintang dan lebar itu 5 mm. Klasifikasi dari tumbuhan ini yaitu termasuk gendong plantae, terus divisinya yaitu Tracheophyta, kelas Polypodiopsida, kemudian ordonya Psilotales, famili Psilotaceae, genus Psilotum, dan spesiesnya yaitu Psilotum complanatum. Nah, dari gambar ini dapat dilihat perbedaan secara morfologinya. Kalau Psilotum nudum itu bentuk batangnya bulat, kemudian ada semacam daun kecil yang berbentuk seperti duri ini. Tapi kalau yang di gambar aslinya tidak terlalu kelihatan. Kemudian ada sporanya yang berwarna kuning-kuning ini berada di atas, percabangannya digotong, kemudian ada rizom dan rhizoid. Untuk perkembangannya itu bisa melalui rizom dan melalui spora. Rizom akan tumbuh di samping batang utamanya sehingga memunculkan tunas baru dan menjadi organisme baru. Kemudian pada Psilotum complanatum itu batangnya terlihat seperti pipih, kemudian daun yang beruntuk seperti jarum tadi hanya terletak di pinggir-pinggir batangnya saja, tidak seperti pada Psilotum nudum yang letaknya tidak beraturan. Kemudian untuk sporanya itu berwarna kuning dan hijau kalau masih belum berkembang dengan baik itu masih berwarna hijau. Sedangkan kalau yang sudah kuning itu sudah berkembang dengan baik. Dan tempat hidupnya pun berbeda. Kalau Psilotum nudum itu biasanya terdapat di atas tanah atau terestrial, sedangkan Psilotum complanatum ini menempel pada batang atau substrat dan tumbuhnya menggantung seperti ini. Untuk Psilotum complanatum itu status konservasinya masih belum terancam punah karena jumlahnya di alam masih banyak, sedangkan Psilotum nudum itu sudah terancam punah, bahkan mungkin sudah punah karena akhir-akhir ini sudah tidak banyak yang mempublikasikan tentang Psilotum nudum ini lagi. Kemudian lanjut ke gambar selanjutnya. Ini adalah penampang melintang dari batang tumbuhan Psilotum nudum. Karena merupakan tumbuhan purba, jaringan pada Psilotum nudum juga masih sederhana. Namun, Psilotum nudum telah memiliki jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Xilemnya masih berbentuk protoksilem dan metaxilem, dan berfungsi seperti tanaman normal lainnya. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah, sedangkan floem berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Hampir seluruh bagian tumbuhan berwarna hijau dan mengandung klorofil. Sementara pada bagian daun Psilotum nudum berukuran kecil dan tampak seperti sisik tadi. Dapat dilihat di sini dari keterangannya, yang A adalah stele, kemudian yang B itu sel endodermis ini, yang C adalah protoksilem, D metaxilem, kemudian E floem, dan bagian F adalah cortex. Selanjutnya ada dari genus Mesipteris, yaitu Mesipteris thanesis yang memiliki ciri bercabang dikotom. Daun tumbuh secara spiral mengelilingi batang, kemudian sporanya berwarna kuning, sporofil berkembang di sebagian besar tunas kecuali bagian paling bawah. Dan nama dari Mesipteris ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu Temesis yang berarti pemotongan, Pteris yang berarti pakis, yang mengacu pada perlengkapan bercabang pada daun suburnya. Kemudian Thanesis yaitu diambil dari nama tempat tumbuhnya, yaitu di tanah New Hebrides, tempat spesies ini pertama kali ditemukan. Untuk klasifikasinya itu digolongkan ke dalam Kingdom Plantae, kemudian divisi Polypodiophyta, kemudian kelasnya yaitu Polypodiopsida,
Sida, ordo Psilotales, famili Psilotaceae, genus Thumesipteris, dan nama spesiesnya yaitu Thumesipteris thanesis. Tumbuhan ini umumnya tumbuh epifit atau menempel pada substrat batang seperti yang digambar ini, menjuntai ke bawah seperti ini. Kemudian status konservasi dari tumbuhan ini masih dianggap belum terancam punah karena persebarannya masih banyak di wilayah Selandia Baru, sehingga status konservasinya masih belum terancam punah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.